Saya masih ada satu tugas lagi ya teman-teman, untuk pemulangan jenazah salah satu saudara kalian yang bernama, sebentar ya, Larasati. Jadi karena saat ini Hong Kong lagi liburan, jadi saya masih punya satu tugas, yaitu memulangkan jenazah Larasati. Saya sudah berkoordinir, walaupun uangnya nggak cukup, kita cukup-cukupin ya untuk pemulangan jenazah Larasati ini. Jika kantor sudah buka, secepatnya saya ingin memulangkan jenazah Larasati. eh, Tanggal 20 November ya. Tanggal 20 November. Larasati meninggal dunia di kos-kosan di Mongkok, dan sampai saat ini jenazahnya belum dipulangkan. Saya minta doa restunya. Jika kantor untuk pemulangan jenazah sudah buka, maka sesegera mungkin kita akan pulangkan jenazah almarhum Larasati. Buat keluarganya yang sabar menunggu kepulangan jenazah, yang sabar menunggu saya dari Aceh, Jember, dan Lumajang, saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih kepercayaan kalian. Saya penuhin janji saya, kalau kantor sudah buka, kantor pemulangan jenazah sudah buka, hari itu juga saya akan membayar pemulangan jenazah untuk Larasati. Saya berjanji saya akan pulangkan secepat mungkin. Jadi setelah berkoordinasi dengan tim saya, kita mengambil keputusan untuk memulangkan jenazah Larasati. Kenapa saya pulang ke Hong Kong? Ya, seperti janji saya akan memulangkan jenazah Larasati. Larasati bukan korban kebakaran yang ada di Taipo. Larasati adalah salah satu pekerja migran yang kebetulan menjadi anak kaburan, meninggal dunia pada tanggal 20 November. Pada saat itu saya tidak ada di Hong Kong. Pada tanggal 20 November posisi saya ada di Taiwan. Dan saat saya pulang dari Taiwan, jenazahnya belum pulang ke Indonesia, dan di tanggal 28 November keluarganya menghubungi saya. Tetapi karena bersamaan dengan bencana yang ada di Aceh, setelah itu kebakaran yang ada di Taipo, kasus Larasati meninggal ini secara pribadi saya lupa. Karena keluarganya juga telat ngasih informasi ke saya, dan seperti janji saya akan pulangkan jenazahnya. Jadi banyak yang nanya, saya minta maaf ya teman-teman ya, karena kan saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Banyak yang nanya, kenapa jenazahnya belum dipulangkan Miss Yuni? Kenapa jenazah Larasati belum dipulangkan? Kenapa? Ya, sekali lagi saya jelaskan, terbentur oleh biaya. Karena biaya untuk pemulangan jenazah kurang lebih 100 juta. Jadi karena itu saya berpesan buat teman-teman yang ada di Hong Kong, jangan pernah menjadi kaburan. Kalau kamu jadi kaburan, pastikan kamu sehat. Jangan sampai kamu merepotkan orang lain. Jangan bilang kalian nggak butuh saya. Nggak masalah kalau kalian nggak butuh saya. Tapi sungguh sangat sedih. Saat beliau meninggal dunia, ini nggak ada satu kawan pun yang mencari saya. Kalau almarhum Puji, itu masih banyak yang mengajikan, tahlilan, ataupun kirim yasin, kirim doa, kirim fatihah, masih banyak. Itu saya dengar di sosial media. Tetapi untuk jenazah Larasati ini, nggak ada satupun yang mencari saya. Jadi teman-teman, kalau jadi anak kaburan, hati-hati banget. Kalian memilih untuk menjadi kaburan adalah hak mutlak kalian. Saya tidak melarang kalian. Tetapi alangkah baiknya di negeri orang, jangan sampai menjadi anak kaburan. Itu pesan saya ya teman-teman ya. Karena sekali lagi itu kembali lagi pada kalian ya. Karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak berhak untuk menasehati kalian. Tetapi ujung-ujungnya yang susah itu keluarga kalian saat kalian tinggalkan. Jadi jenazah ini sampai saat ini itu menunggu biaya pemulangan jenazah. Sungguh tidak adil ya buat kamu. Kamu bekerja keras di negeri orang, saat meninggal tidak ada satu temenmu pun yang mencarinya. Kamu itu udah nggak bermanfaat lagi. Siapa yang akan mencari kalian? Makanya kalau masih sehat, ayo cepat pulang. Kalau sudah tahu sakit, ayo cepat pulang teman-teman yang ada di luar sana ya. Ini saya sampaikan buat teman-teman yang ada di Hong Kong khususnya ya. Kalau ada di negara lain, ya saya tahu kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita punya. Tetapi sebelum ajal menjemput, lebih baik kita yang pulang duluan ya.
jangan sampai merepotkan orang lain. Itu mungkin pesan saya buat anak-anak yang ada di luar sana. Terus jangan suka bertengkar di media sosial, khususnya sesama kaburan. Nggak usah laporin temenmu, laporin ini, laporin itu, nggak usah. Ngerti nggak? Saya tuh jujur ya, walaupun saya menjadi permanent resident, saya tuh tidak pernah punya rencana melaporkan siapapun. Walaupun saya dijelek-jelekin, dimaki-maki, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak ingin membalas kejahatan mereka dengan melaporkan mereka. Enggak, saya nggak pernah ada rencana untuk menjahati orang lain. Perkara dia jahat sama saya, itu urusan dia dan Tuhannya. Jadi nggak ada urusan sama saya. Oke, ada telepon masuk, saya angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, Miss. Iya, sayang. Saya sekali-kali dari Mbak, saya minta tolong. jangan setil nama, Mbak. Jangan setil nama. Soalnya Miss Yuni lagi live. Nanti takutnya nanti ada yang menghujat atau apapun. Jadi jangan setil nama, sayang. Oh ya, Kenapa? gini loh, ini Mbak gitu aja, ini aja Mbak, Bu. Mbak, Bu, Ini piye, Miss, piye, terus nyari siapa sih kamu itu? Bu, iya, ya saya Bu. Ini saya bingung itu Bu. Ibunya siapa yang bingung? Saya yang bingung Bu. Saya manggilnya kan Ibu aja lah. Terserah kamu manggil siapa. Kamu di mana dong? Saya posisi di Taiwan. Di Taiwan, di Hong Kong. Iya, Saya ibu PT-mu gitu. Kamu nyari siapa, sayang? nyari yang katanya nanti ada diviralkan ini. Kamu nyari siapa? Kamu ngobrol sama siapa? Kamu pengen ngobrol sama siapa? Sama jenengan gitu Bu, minta solusi gitu. Oh, Ini saya ada silahkan. masalah gitu. Terus? Ini saya ada masalah gitu. Terus? Saya tuh kenalan gitu sama ya saya juga ya salah gitu. Mau ngelakuin yang begitu. Terus sekarang itu katanya mau diviralkan, mau masuk TV Hong Kong. Apa iya? Apa bisa sampai itu? Samen tahu siapa saya, Mbak? Iya saya Miss Yun gitu. Iya, saya Miss Yuni. Tahu saya siapa? Iya. Iya. Terus ngapain telepon saya? Harusnya kan telepon polisi. Ibunya siapa? Ibunya Mas Koko dah. Ibunya Mas Koko ki sapa meneh? Mas. Koko ya Koko, ibu ya ibu, Miss ya Miss gitu loh, Mbak. Jangan dicampur biar gak bingung ceritanya. Iya. Kamu cari siapa, Miss Yuni? Atau cari ibunya ibu? Bukan. Sama Miss Yun itu. Oh iya, jangan panggil Mas Koko. Koko itu sudah Mas, Mas itu sudah Koko. Satu aja, sayang. Ya. Ini agak apa namanya banyak pikiran ya. Nggak apa-apa. Saya ngapunten. Nggak apa-apa. Miss Yuni yang bingung soalnya. Iya. Maaf. Ini mulai dari saya itu kenalan tuh dari yang namanya aplikasi apa itu? Liminho. LK gitu loh, Miss. Oke, terus ya minta nomor WA gitu. Terus kamu kasih. Orangnya tuh nyadap aku. Iya, nyadap aku gitu, Bu. Bu meneh. 2 kali loh. Ibu sapa meneh sing goleki? Enggak, Miss. Maaf, aku minta maaf banget, Miss. Ya Allah, astagfirullah. Tenang dulu. Minum air dulu. Saya sudah ngangkat telepon kamu. Tenang. Iya. Kalau panggil saya ibu Yuni nggak apa-apa. Tapi kan aku bingung, pengen cerita ternyata ibumu sih mau cerita cerita Mas tiba Mas Koko. Jadi tenang, kamu panggil Miss Yuni, kamu cari Miss Yuni kan? Iya. Oke, siap. Ya, sudah tenang belum? Udah, barusan minum air putih. Terima kasih. Ini itu namanya tuh orang Bandar Lampung gitu ya, Miss. Terus? Namanya Muhammad Fatan itu yang sekarang ada di Surabaya kota katanya. Miss. Terus dianya tuh kan semalam ya dia minta itu lah, Miss. Nggak tahu HP-nya katanya tuh disadap sama yang atasannya gitu, Miss. Oh, dia polisi? Iya gitu loh, Miss. Kamu semalam icli?
Iya, tadi pagi mulai dari minta uang saya itu udah habis. Pertama ngirim 5 juta, yang kedua itu 15 juta, Miss. Nanti saya kasihkan fotonya ya, Miss. Semua sudah saya foto. Ini HP saya kan ada dua. Dan aku kasihkan itu yang nomor nomor yang sama majikan. Salah saya ya gitu loh, Miss. Aku juga kayak ada di notis gitu loh, Miss. Kamu nggak Saya dihipnotis, kamu itu mau iclik, makanya kamu ketakutan sekarang. Kamu iclik di HP. gimana, Miss? Kamu iclik di HP. Ya, di HP itu loh, Miss. Susune itu apa sa pentil-pentile? Apa sa indil-indile? Ya, ya dua-duanya, Miss. Susu mbek pentil mbek intil ya dibuka. Iya, salah saya tuh gitu loh, Miss. Moncrot ora? Enggak, aku nggak mau cerot, dia yang mau cerot tuh, Miss. Aku nggak mau cerot tuh, kan Oh. aku men. Kamu men. Iya, Kamu men di dolanan kayak gitu. aku cuma dilihat kan itu, Miss. Aku nggak main loh, Miss. Ketok darah-darah yang ngono kuwi. Enggak, itu sudah hampir habis, Miss. Sudah habis selesai gitu loh. Oh, telek lagi ya. Terus Gitu. Ya Allah, Miss, aku aku aslinya ya dosa loh, Miss, tenanan, Miss. Oh iya, lagi iki loh, Miss, tenanan. kamu nggak pernah lihat konten saya itu nggak pernah. Jarang lihat, Miss, karena apa ya, pekerjaan saya banyak gitu Lah, loh, Miss. pekerjaanmu banyak tapi iclik kok ada waktu. Teleponan sama laki-laki kok ada waktu. Baru main baru main lihat itu ada aplikasi baru gitu kan, penasaran gitu, Miss, gitu. Astagfirullahaladzim. Terus, Terusnya itu ah, dia minta uang gitu, Miss. Ini barusan aku blokir orangnya, Miss. lah ya baru kenalan kok pentilmu keluar. Oke lah. Kenalan siapa sih yang melarang kalian kenalan? Tapi kenapa pentil sama intelmu itu keluar? Nggak masalah, kenalan itu nggak masalah. Hah? Ya salahnya saya itu di situ gitu loh, Miss. Oke, terus sekarang sudah. Oke, kamu ngakoni salah. Kamu bingung Iya. nih karena mau diviralkan TV Hong Kong. Iya gitu loh, Miss. Terus ngapain TV Hong Kong lihat pentilmu, Mbak? Secara logika masuk nggak? Iya, saya tuh tanya sama Miss Yuni apa bisa gitu loh, Miss. Nanti viralnya gitu, terus bilang sama agent juga katanya, karena terus aku dicopot sampai sini kok. Apa iya tuh, Miss? Dicopot apa nih, pentile? Bukan, maksudnya tuh pekerjaan dari sini terus dipaksa pulang gitu, Miss. Dipaksa pulang gara-gara pentil? Iya, Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu pertama kamu harus tenang dulu. alhamdulillah, Miss. Tapi aku sudah korban 20 juta, Miss. Iya, apa-apa lah. Korban 20 juta. Sekarang itu bukan masalah uangnya, Nduk. Tapi kenapa pentil sudah ditutupi kotang mau odol-odol itu kenapa, sayang? Sekarang musim dingin, tapi kan ya kowe jek men barang pentil-pentil glodro-glodro itu ngapain? Iya, nggak tahu, Miss. Semalam itu di mana? Aku juga bingung, Miss. Gak gila lu kan Nduk lihat pentilmu blodrong-blodrong gitu, nak. Hah? Ya Allah, Miss. Gimana aku malu, Miss. Lah malu kok malah pentile ditutup-tutupi kok malah di homblor-homblor itu kan ya lucu toh. Nah, karena itu manfaatnya nonton kontennya Miss Yuni. Kan Miss Yuni selalu bilang, jangan sesekali kenalan, tidak ada yang melarang kalian. Ngene iki sing ngisin sapa? Sa Indonesia loh, Nduk. Kamu di Hongkong berapa lama? Hah? Oh, dari 2017, Miss. Oh, kamu sudah 2017 sampai 2026 ini, hampir 2026 ini. Iya. Gatel gitu kan, Nak? Iya, tapi baru kali ini, Miss. Kan aku penasaran aplikasinya tuh bagus-bagus ada ya gitu loh, Miss. Gara-gara aplikasi bagus terus pentilmu metu gitu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Wong wis Miss Yuni setiap hari berek ngamuk-ngamuk, nggak pernah lihat sama sekali. Kontennya Miss Yuni sing ngamuk-ngamuk lu pernah nggak ngeliat?
nggak pernah lihat tuh Miss. Waktu itu yang ada di Facebook tuh bukan yang berik-berik, itu yang nolong orang, Miss Oh, Yuni. berarti Miss Yuni harus buat konten berik-berik ke kamu, biar kamu tahu bahwa pentil itu tidak boleh dibagi-bagikan di media sosial. Mau tak ada Facebook ya? Jangkrik sama Niki. Ojo, ojo jenengku loh, Miss. Lu aku emang tahu namamu? Emang aku tahu siapa kamu? Makanya Miss Yuni kan bilang jangan sebut nama karena suara itu bisa sama. Miss Yuni ku tiap hari ngonten lo rek. Yang paling pentingnya apa pentil mbak itil, intil. Ojo sesekali Iya, Miss. dibuka. Ya, terus sekarang gini, Miss. Ya, saya maksud ini kan bos mau pulang dari Cina gitu. Terusnya gimana, nanti ada omongan dari agent apa enggak ya, Miss? Aku takut. Agentmu ati ngomong apa? Enggak, katanya dia tahu nomor agentku, katanya gitu. Itu penipuan mbak. Dia itu nggak tahu. Sekarang masalah pentil. Emangnya Iya. pemerintah peduli? Oh pentil-pentilmu dewe mu ler-ler dewe. Kon ngapak nih pemerintah kon ngapak nih. Agentmu barang ada waktu main deloki pentilmu. Hah? Oh gitu, iya ya, Miss. Aku Terus kok iso sampai mlebu TV Hongkong iki lho, iki apa? itu cuma menakut-nakutin tuh, Miss. Betul. Emangnya pentilmu ini kembangane? Ada bunga-bunganya gitu? Lah iya kan ya gak mungkin mlebu TV Hongkong tuh nak. Pasti aku, ya, setelah ini, Miss, nomornya aku gunting-gunting, aku nggak main di itu lagi. Apa kenapa pentilnya dibunting-bunting? Bukan, nomornya itu nanti aku salin, Miss. Oh, Itu tak kira pentilnya dibunting-bunting. ya Allah, Miss, jangan bercanda, Miss. Kenapa? Loh, wong sing bercanda iki kamu lho, Nak. Punya pentil dicepot-cepot dewe. Punya intel udah disimpan di sempak ya kamu lepas. Wis dikei softtek ya mau buka. Wis sing guyon tuh kamu, bukan saya. Saya tuh berek. Saya tuh ngamuk. Saya tuh nesu. Kok malah aku sing guyu piye tak samplok diasmu iku yo? Apa? Aku iki nesu. Saya tuh marah. Takut apa wong penak ngono lho. Ya Allah. Apa? Alah, lek kamu merasa tidak enak, kamu merasa risih. Iki lho nduk masih dibungkus baju, ada kotang. Di bawah itu ada celana, ada sempak, ada softtek. Yo kuwi mau cepoti lho, Nak. Orang nggak bisa melihat. Tapi kan kamu dia gak gila ta? Masa dapat 20 juta iklik online lho, Nak. Nah, astagfirullahaladzim. Nonton kontennya Miss Yuni ya, banyak ya. Iya. Iklik ono waktu, tapi nonton kontennya Miss Yuni nggak ada waktu. Ya Allah, Miss, baru kali ini, Miss, yakin aku, Miss, demi Allah, Miss. Iya, baru kali ini tersesat. Makanya, sebelum tersesat, nonton kontennya Miss Yuni. Jangan benci kontennya Miss Yuni, itu pengalaman orang, dijadikan pengalaman. Jangan sampai kamu itu buka sempak. Ngerti sayang? Iya ya, Miss, aku tahu. Terus, Miss, mau tanya, apa bisa sampai TV Hongkong? Apa? Apa bisa sampai TV Hongkong ini dia WA lagi loh, Miss. Coba dikonferensi sama Miss Yuni. Coba dikonferensi. Miss, Dikonferensi bisa nggak sama Miss Yuni sayang? Kok ate dilepokne TV Hongkong lho? Ya enggak dikonferensi wong telu, Markona. Saiki teleponan dhek. takut aku, Miss. Takut apa? Aku sih ngobrol sama dia, dia minta uang kan? Iya. Lah iya kamu bilang aja ini kakakku mau ngasih pinjaman uang tapi harus ngobrol sama kamu gitu aja. Jangan sampai masuk TV, bilang gitu. Di konferensi dong. Aku telepon dia gitu, Miss. Lah iya bertiga telepon bertiga ngono ngerti apa atau Markona iki? Oh iya ya, Miss. Tapi tadi tuh nontonnya Miss Yuni, aku takut dia sadap, terus aku nomborin satu ini, aku apa namanya, aku blokir gitu, Miss.
Ya aku buka lagi ya, Miss. Yo bukaan blokirane. Biar itu. Sekarang tak rungokne aku tak ngobrol sama dia, aku mau kasih uang ke kamu tapi aku pengen ngobrol sama kamu. Iya, iya, Miss. Jangan soalnya nesin telepon meneh ora tak angkat kamu nomormu nanti. Cepetan. Bentar, Miss. Miss cek nanti nomornya berapa, Miss? Tadi aku blokir, terus aku hapus lalunya. Miss 852 berapa, Miss? Tolong, Miss. 5628 5628 1044 44. 1044. Ya, Miss. Iya. Di conference coba. Ini aku. Coba aku pengen dengar suaranya lakinya itu yang iclik sama kamu itu. Nomormu yang mana? Oh, Marco. Miss, aku pakai nomor yang ini, Miss. Ya udah. Sekarang teleponan the iclik tadi. Sudah. Nanti orang mau conference no, mbak the iclik. Apa gimana, Miss? Lah mana nomornya the iclik itu? Iya, iya, Miss. Pakai HP yang satu ini, Miss. Aku nggak kasih nomor ini. Oke, nomor terakhirnya nomor HP-mu berapa? Jadi aku bisa ngangkat nomormu. Soalnya sim telepon oke gini, nomor terakhir aja. Berapa? 2 angka nomor belakang. 2 angka nomor belakang 2308. 2308. Ya wes, telepon aku. Sekarang. Iya. Mati ini Ki. Iya. Saya tuh nggak paham dengan konsep-konsep kalian loh. Bener, saya tuh, karena mungkin saya depekok ya. Nggak ngerti loh. Kenapa sih kita harus teleponan sama seseorang, laki-laki yang tidak pernah kita ketemui di dunia nyata, terus kita open the katok, conference sama dia. Amin. Aku tunggu. The katok iso the mencelatin the itilen, the kuntilen itu kenapa sih kalian bisa keluar gitu? Oh barang wedok iki mencotot gitu loh. Barangku yang mencotot barangmu ora to rek? Nek wis tuwek iki susu kena disampirna nek guritan gitu kok yo puwede men dibuka-buka gitu loh. Decindilen apa degatelen tuh sebenarnya kalian itu? Aku ndelok susuku dhewe glambre-glambre yo isin tuh. Terus ada laki-laki yang komen, ih susune kalau cilik, ih susune kalau glambre, ih kalau susune cilik banget. Ya wes teleponan tak anteni. Podo karo barangnya wong lanang. Sambung sama misi nih gitu ya. Iya. Podo karo barangnya wong lanang. Ya ono sing cilik, ono sing gede, ono sing klowor-klowor. Ono sing mesak menit tok. Ya ngopo we ngomeni susune wong wedok? Makanya nek wong lanang ngomong, susune kayak gede. Jajal buka manukmu dhewe, manukmu sak celipir ngono gawayane sombong wong lanang iku. Saking ndakmu ditutupin dadi gak ketok. Ngaceng sak mene-mene apa mek gur sak mene. Kuwi ngopo jasa pemulihan aku nih teko kene meneh. Soamplok ndase tak gianyang rambutmu engko tak dadekno menyan engko ya. Jasa sadap akun. Makanya kalau ada laki-laki menilai perempuan itu dari kecantikannya atau dari susunya atau dari bokongnya, coba selidiki laki-laki itu. Dekuntulnya pasti gede apa ora ya, kadang-kadang ya ono sing glambre kok romis. Halah wong arek-arek yo cerita kabeh mujune pengalaman, iya pengalaman delok indahmu kuwi. Lah diceritani no mesti aku harus pengalaman, ya arek sih cerita iki. Dekontul sing sombong petentang gawagah berani basan dibuka biak. Mek gur sak menit mis ngono jarene nggo wanteng giagah sekpek
sekpek ngono bodine. Jadi sebenarnya jangan saling menghina body bahasanya kayak sok cantik Miss Yuni. Maksud saya adalah orang itu punya kelebihan masing-masing. Ya ono sing susune gede, ya ono sing susune cilik, ya ono sing bokonge jlebor, ono sing bokonge pesok. Kalau bokong pesok kan nggak ada ya. Bokong cilik. Ini wong lanang senengane golek susune segede. Masih kene yo golekane segede-gede, tapi pas nemu sing cilik ate diapakne? Emangnya dituker tombok? Kan enggak juga. Iya kan? Ya terpaksa ya. Masih ndak aku deh bojoku cilik apa gede ya? Kamu apa pingin roh? Kan ora. Ya wis tak delikne dhewe, tak simpen dhewe. Masa tak cerita-ceritane ndek awakmu? Ono video call iki sapa meneh? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Yuni ya? Saya sendiri. Oh, banyak. Boleh Mbak? Boleh. Kenapa ditutup Mbak kameranya? Ditutup apanya? Video call-nya? Lah kenapa saya harus video call sama orang yang tidak pernah saya kenali? Kok kayak gitu Mbak? Jawabnya kasar sekali. Kok kasar? Sebagai seorang perempuan tidak wajib membuka kamera kan pada orang yang tidak dikenal? Kok dibilang kasar? Saya kan mau kenal dulu. Saya mau bicara, kita biar lebih kenal kayak gitu. Oh, nggak perlu kenalan, maaf. Pingin kenal? Lebih dekat? Maksudnya? Pingin kenal dan lebih dekat? Nggak perlu, saya nggak perlu kenalan lebih dekat sama siapapun. Nggak perlu. Kenapa saya harus kenalan sama kamu? Kenapa saya harus tahu kamu lebih dekat? Nggak perlu. Aneh-aneh saja kau ini. Mau telepon aja, ngapain harus lebih dekat? Kan nggak lucu. Saya tidak perlu lebih dekat dengan kalian ya. Kok aneh-aneh saja ya? Lagi-lagi. Katanya kasar. Pinginnya, jemputku di bukil. Gitu. Pingin kenal perempuan lebih dekat lagi harus video call. Dan kamu bilang nggak sopan. Yo ini yang bikin kalian mekrok-mekrok jembutnya. Yo yang ini lanangan pingin kenalan langsung video callan terus kamu jangan sekali berkali-kali. Matamu suwe. Kasar. Jika perempuan tidak melayani telepon video call kamu bilang kasar. Telek pada waktunya. Nggak ngurus, kamu nggak suka, nggak peduli. Kenal aja, nggak tiba-tiba video callan. Pingin kenal lebih dekat. Oh tidak. Tidak. Saya tidak perlu mengenalimu lebih dekat lagi. Silakan telepon kalau mau. Kalau pingin kenalan, ngapain kenalan? Iya kan? Yo ini, anak-anak ini ki sing sowan wes. Oh yo untuk lanangan gawanteng langsung semangat. Ayo semangat 45. Menggatal keluar. Iya kan? Halo? Halo? Diangkat Mbak? Halo? Nggak diangkat gitu? Nomornya dimatiin. Nomornya dimatiin. Saya tahu. Orangnya nggak bisa, Mas. Iya, dia nggak mau. Dia mau mengenaliku lebih dekat katanya. Dia pingin kenal Miss Yuni lebih dekat katanya. Dia pingin kenal Miss Yuni lebih dekat. Nggak diangkat, Miss. Iya, dia tadi ngomong pingin kenal Miss Yuni lebih dekat. Terus gimana, Miss? Ya diblok aja, nak. Ganti SIM card. Blokir. Makanya jangan keganjenan kalau ada laki-laki minta video callan. Ya, Miss.
Ngerti? Minta maaf sebesar-besarnya ini. Nggak apa-apa. Miss. Yo, jangan diulangi lagi ya. Lek enggak kamu tak jambat rambutmu, tak edel-edel kamu nanti. Iya tenan Miss, aku demi Allah Miss, wis gak ngono-ngono Rita. Ojo gatelan enek wong lanang ngajak video callan, susu langsung dibuka brak. Pentil langsung diodol-odol. Pentil itu waktunya disampirkan di belakang biar dicucuk Mbak Kunti. Kok malah pentil diitir-itir dhewe, gak gila tak kamu itu? Ngerti? Krungu apa nah? Krungu apa Dok? Krungu. Jangan sesekali lagi. Ada laki-laki video call langsung diblokir. Gak usah sok kenal, sok dekat dengan laki-laki. Ngerti? Iya Miss. Ngerti. Makanya kalau ada PC-an sama laki-laki itu jangan langsung diangkat. Jangan diangkat, menggatal. Ngerti? Iya. Iya Miss. Gak usah kepedean ada laki-laki ganteng video call. Ngerti? Yo wes, hati-hati. Jangan diulangi lagi. Bapak, wis di-delete kabeh semuanya. Gusti pangeran tenan kok. Ini udah di-delete Miss. Yo wes di-delete wes. Dia sudah. Semuanya dihapus. Gimana, Miss? Ya udah dihapus semuanya. Oke. Ya wes, assalamualaikum. Ngurus saya itu. Lagi-lagi telepon moro apa? Video call. Terus kamu nuntut, terus kamu bilang saya kasar karena mengangkat teleponmu dan saya nanyakan kenapa video call. Orang ngurus. Kamu bukan keluarga saya. Saya tidak perlu baik-baik sama kamu. Saya nggak kenal kamu. Kenapa? Kenapa harus menggatal? Saya nggak keroken, nggak gatelen. Halo? 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 Beresin telepon genenan, Rek. Halo? Halo Miss. Kenapa, Mbak? Enggak, ini aku mau punya WeChat loh Miss. Kenapa WeChatmu? WeChat kan udah 1 tahun yang lalu. Uangku ada di situ, nggak bisa keluar, nggak bisa dikirim, nggak bisa diambil. Ada berapa di situ? Ada $500. $500. Iya. Kamu berat di uangnya itu atau dipakai orang atau gimana? Enggak, itu dulu aku kan udah dipakai sendiri. Cuman berhubung aku itu lupa nomornya, jadi aku daftar lagi. Terus? Nah, kalau di top up emang bisa, cuman kok nggak bisa dikirim, ternyata butuh verifikasi gitu, Miss. Iya, verifikasinya WeChat itu tidak mudah kalau kamu tidak mengenali orang atau tidak komunikasi dengan orang, nggak bisa kesambung itu. Jadi WeChat itu sangat sulit sekali untuk dihack. Terus ini gimana, Miss? Masih nyangkut $500? Ya, ikhlaskan saja. Kalau nggak bisa diverifikasi mau gimana? WeChat memang paling sulit. Itu servisnya itu bisa dibeliin, cuman aku nggak ngerti cara ngebeliinnya gimana. Gimana bisa beli wong aplikasinya aja kamu nggak bisa buka? Kalau aplikasi emang bisa dibuka, cuman nggak bisa dikirim gitu, Miss. Ya, kamu datang ke sini tak cek. Besok ada di kantor kan, Miss-nya? Iya, saya masih ada di Hong Kong. Oh, ya udah ya. Oke, siap. Ya. Siap, terima kasih. Halo? Oh. Kenapa, Mbak? Miss, mau curhat boleh? Mau give up? Mau curhat boleh? Oh, mau curhat boleh. Cuman pengen motivasi aja sih, Miss. Kenapa? Motivasi apa? TKW Singapura sudah 8 tahun. Oke, TKW Singapura sudah 8 tahun. Kenapa, sayang? Miss, makasih ya, konten-kontennya baik banget. Kenapa dengan konten saya, sayang? Memberi banyak pelajaran. Tentang?
tentang semua hal yang baik-baik. Mm-mm. Aku memang dari dulu sudah nggak pernah kenal dengan laki-laki manapun, apalagi dengan laki-laki yang berkulit hitam dari negara itu. Apa Bangladesh? Ya, Tapi kan kamu pernah menjalin hubungan dengan Bangladesh, sayang. oh enggak, saya nggak ada, saya sama sekali nggak ada hubungan, Nggak pernah punya hubungan. Tapi kenapa profilmu hantu Kunti kayak gitu, sayang? biar semua takut nggak bisa menghubungi aku. Oke, siap. Kenapa, sayang? Ya, cuman sekedar ingin memotivasi untuk orang-orang yang itu aja sih, Miss, yang suka kenal laki-laki gitu loh. Kenapa? Kenapa sih mudah tertipu gitu dengan orang-orang yang seperti itu, sampai kirim berjuta-juta gitu, apa nggak sayang gitu ya, Miss? Karena kekuatan mental seseorang beda-beda. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di mereka. Karena kan laki-laki Indonesia tidak seromantis para scammer. Karena itu mereka mudah sekali tertarik. Oke. Ya, pasti ya, Miss, konten-kontennya aku jadi lebih semangat lagi untuk Siap. Lakukan yang terbaik versi kamu ya, sayang ya. Iya, walaupun kata teman-teman sekarang aku sombong, nggak pernah ikut dengan mereka, karena aku tahu banyak teman itu banyak masalah, jadi aku lebih baik sendiri saja. Udah off day pun aku pergi sendiri, balik sendiri, sudah lebih aman, uangku lebih terkumpul. Oke, jadi lebih baik dengerin Miss Yuni saat libur, wes. Biar diberi sama Miss Yuni, biar dimarah-marah sama Miss Yuni ya. Iya, Miss. Iya, sayang. Aku kalau misalnya pergi ke Hong Kong, ke agennya Miss Yuni gimana ya? Boleh, kamu harus daftar ke PT dulu. PT-nya di mana? Di mana-mana. Kamu orang mana, sayang? Aku orang Jawa Barat. Oke. Nanti kalau sudah pulang baru mikir tentang Hong Kong. Sekarang aja kamu masih belum pulang, sayang. Belum, Miss. Aku mau pulang tuh mau pulang tuh takut, Miss. Takut soalnya apa ya? Takut gimana nanti kalau di kampung nggak bisa kerja gitu. Ya jangan mikir yang aneh-aneh dong. Belum pulang aja pikirannya udah aneh-aneh. Hah? Karena aku sekarang orang tua aku sakit, Miss. Iya, orang tuamu sakit. Orang tuamu sakit, Ya, tapi bukan berarti kamu punya masalah dong, sayang. Kamu udah menikah. aku sudah sendiri, Miss. Janda. Ya, Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah mau ke Hong Kong, cari Miss Yuni ya, sayang ya. Saya tunggu ya. iya, Miss. Potongannya berapa bulan ya, Miss, di sana? Saya nggak tahu karena Miss Yuni nggak punya PT, tapi Miss Yuni ada PT yang saya rekomendasi. Oh, tapi itu Hongkongnya sudah, maksudnya langsung dengan Miss Yuni gitu. Kalau saya bukan agent, saya bukan PT. Sama Koko Thomas, bukan sama saya, sayang. Kalau di Hong Kong bahasa Mandarin masuk nggak sih, Miss? Masuk. Nggak harus Miss, Kantonis. Kantonis. Nggak perlu Kantonis. Jadi Inggris, Mandarin pun bisa masuk ya? Betul. Oh, ya, semangat untuk pejuang devisa, pejuang keluarga. Oke, kamu juga semangat ya, lakukan yang terbaik versi kamu, sayang. Iya, Miss, doain orang tuaku ini. Orang tuamu lagi sakit. Iya. Oke, semoga diangkat penyakitnya ya dan dikuatkan, disabarkan. Doa orang banyak di sini juga yang ada di media sosial. Ada 6.000 orang. Kita sama-sama berdoa agar diangkat penyakitnya. Dia pengen aku balik, Miss. Terus kamu pengen balik nggak? Gimana, Miss? Belum, ya nggak apa-apa loh. Sabar dulu, mau gimana? Terus aku jadi tulang punggung, aku harus kerja keras karena harus terapi gitu. Ya. Orang tua kampung. Jadi kalau aku pulang nanti gimana duitnya gitu. Tapi aku sudah kangen, Miss. Sudah 8 tahun nggak kaya di kampung.
Ya, intinya satu hal, kamu harus merelakan satu, karena semuanya tidak bisa kita miliki, sayang. Aku cuma takut aku bisa ngasih orang tua aku apa yang dia mau, tapi aku nggak bisa kalau disuruh pulang sekarang ini karena bener-bener ekonomi, Miss. Ya udah, fokus dulu dengan pencarian ekonomi, sayang. Kan hidup ini adalah pilihan, ngerti nggak? Iya, Nah, aku takut malah di umur, Miss. Takut nggak bisa ngeliat orang tua. kamu perlu tahu nih, Miss Yuni aja yang permanen Hong Kong aja, saat ayah saya meninggal dunia pun saya nggak bisa melihatnya. Begitu juga adik saya yang meninggal dunia, saya juga nggak melihatnya. Iya kan? Jadi untuk saat ini yang penting uangnya dulu dikirim, habis itu kamu pulang dijenguk sebentar, ngerti? Ya, Semangat 45 sayang. semangat, Miss. Oke, I love you. Thank you, Miss. Semangat ya, iya sama-sama. Kadang-kadang kalian menilai bahwa gitu aja udah curhat, gitu aja nggak mampu. Saya ingatkan sekali lagi, setiap orang itu kemampuannya beda-beda. Jangan banding-bandingin. Kita itu lebih suka banding-bandingin. Gitu aja udah nangis. Gitu aja udah nggak kuat. Ini saya nggak tahu ya kenapa. Di konten saya selalu mengingatkan bahwa jangan merasa jangan merasa bahwa kita itu paling hebat sendiri gitu loh. Kadang-kadang kita ada tahapan-tahapan kita nggak kuat gitu loh. Ya bagi kalian, gitu aja udah curhat. Tetapi bagi orang lain sudah nggak kuat lagi gitu loh. Ya udah biarin aja orang curhat gitu loh. Bener nggak sih? Memang netizen saya ini baca lewat kadung ke cerita manuk-manuk yang dateng itu 10.000. Nek edukasi beneran gak ono sini kok. Wabe wis nesu-nesu semua. Lah ini pengalaman orang. Kan saya selalu mengingatkan. Ada orang yang cuman bisa beli bakso, upload ke media sosial. Itu udah bahagia. Lah kamu punya mobil, punya pesawat, punya tower, nggak bahagia. Senengannya nyenggoli Miss Yuni ya. Ya udah, kebahagiaan orang itu beda-beda. Ada orang yang cuman HP-nya cemet, tapi dia bahagia diupload di media sosial. Ya udah nggak apa-apa. Karena memang kebahagiaan orang itu beda-beda. Lah daripada kamu punya tower nggak bahagia, iya kan? Delok ngomolok nih Miss Yuni si juta tower dia semua. Gomplong dasmu mereng-mereng menggo ya. Ya karena kamu nggak bahagia. Suka-suka orang bahagia itu. Tidak harus ekspektasinya sama dengan kamu. Iya Mona. Lah kok ya kamu itu pingin kayak gitu aja ceritain lah kayak gitu aja. Anu tapuk cangkemmu jungkel enggak? Iya kan? Jangan. Kamu nggak ada di posisinya dia. Kamu nggak tahu. Kamu itu nggak tahu apa yang dia rasakan. Jangan mengatakan bahwa gitu aja sedih, gitu aja udah baperan, gitu aja udah diupload Ben. Kebahagiaan itu bukan teko dapuramu. Mbak Neti, Mas Neti. Jadi enggak kebahagiaan itu bukan dari cangkemmu. Yus bene aku itu nerima curhatan dari yang ecek-ecek sampai iclik-iclik. Ya biarin. Saya itu tidak pernah memilih-milih siapa yang akan saya angkat teleponnya. Ini 2 HP udah merongos di sini. Ini 2 HP ya, saya kasih tahu kalian. Ini berdering semuanya. Tapi yuk kadang-kadang enak sih nggak tak angkat gitu loh. You know understand, paham maksud saya? Jangan mengirim-ngirimkan sesuatu yang bukan punya kita. Kita diizinkan untuk mendengarkan. Gunamu maghrib, gunaku rong maghrib, gak usah rewel we. Gue pingin maghriban ditutup. Lah apa gue maghriban dek kene ngaceng-ngaceng dek kene iki. Maghriban kan gunamu beda tempat kan beda maghrib. We kan maghriban iki emangnya saya marah. Jambak rambutmu jungkel nenem kok. Gunamu maghriban, kita beda tempat. Oh, lah kok maghriban nesu-nesu. Ya sing nesu iki awakmu, aku. Ya wis meneng kok, bego iki gak kena dosa budal loh.
Lu Maripan tempat lain lo Maripan kok. Oh, ndol konyol iki. Wedi ngalih wong wedi malah ndek ngarepan iki pengen diserampang sandal ngono iku nyene. Wong wedi, aku wedi tapi marani. Njaluk dikaplok nyene arek-arek. Arek-arek iki njute kuaplok kan jarak asline arek-arek iki. Waneh memang arek-arek iki. Ngaceri jengkel no. Oh ya Maripan ya budal lo Maripan. Wes ndak budal Maripan. Terus ngapain kamu komen di sini? Nggo namu Maripan, nggo aku durung Maripan. Ya sakarepku lah. Wong iki yo konten-kontenku kowe ke Maripan ndak budal. Kowe ngopo ninggalno jejak ndek kene? Tarno. Paijo. Emangnya sing ndek maghrib ki awakmu tok? Sing Islam iki awakmu tok. Terus kan padha mbek awakmu ngono. Dunia itu beda, Markona. Forguso tenan ya, sogok kowe engko ya. Lho, jenenge Maripan kok wis ditutup aja ngamuk-ngamuk ae. Ki lho lagi maghrib surup-surup, ngono surup. Di Australia kono, di endi kono nih New Zealand kono jek tas isu. Di Amerika tas isu. Wah, maghrib dhewe kok. Paijo mis kudu Markona, oh, sorry. Oh, suwi lah tak sogok keri. Sopo meneh iki telepon? Halo? Halo? Dengan Miss Yuni. Dia, saya sendiri. Halo Miss. Iya, Bu. Ada yang bisa dibantu? Boleh. Saya itu kan posisinya overstay. Oke. Kalau di Overstay-nya di mana? Hong Kong, Miss. Jadi overstay di Hong Kong terus? Nah, saya kan sudah menyerahkan diri, sedang dalam proses mau pulang ke Indonesia. Terus? Tapi keadaan saya sekarang lagi sakit, Miss. Sakit apa, sayang? Sebenarnya saya tuh lagi hamil, Miss. Ya bukan sakit kalau hamil, sayang. Iya, maksudnya gini, Miss. Kondisi saya tuh lagi parah banget. Kayak ngedrop gitu loh, Miss. Oke, terus? Selalu sakit kepala, muntah. Ini saya sekarang sekitar udah 2 bulan ya, Miss ya. Oh, terus? Kandungan. Saya itu sekarang sakit banget perutnya, Miss. Saya itu nggak mau janin saya itu kenapa-kenapa gitu loh, Miss. Terus? Saya itu bisa nggak ya, Miss, ke rumah sakit buat periksa? Bisa? Itu gimana caranya ya, Miss? Saya kemarin udah sempat 1 minggu yang lalu ke dokter. Dokter udah kasih saya obat. Nah, dalam 1 minggu itu saya udah sedikit agak normal kan tubuhnya. Tapi setelah obatnya habis, badan saya dari kemarin ngedrop lagi, Miss. Nggak bisa jalan. Saya juga sempat muntah darah, Miss. Saya takut saya nggak mau kehilangan bayi saya, Miss. Bapaknya ada? Bapaknya ada, Miss. Orang mana? Bapaknya orang Cina, Miss. Tapi bapaknya sayang nggak? Bapaknya sayang, bapaknya juga sekarang di sini. Dia juga bingung saya harus gimana, Miss. Oke. Karena saya dulu pernah ke rumah sakit. Rumah sakitnya itu nolak, Miss. Karena kan posisi saya overstay, Miss. Kan kamu sudah menyerahkan diri, kan ada suratnya, sayang. Waktu saya pertama ke rumah sakit itu saya belum nyerahin diri, Miss. Oke. Setelah itu baru saya nyerahin diri. Kalau sudah nyerahin diri kan kamu punya kertas. Kamu datang ke rumah sakit, ke? Kertas itu bisa dipakai ya, Miss ya? Bisa. Kan kamu ada suamimu, bapaknya yang nemenin. Iya, ada bapak bayinya, Miss. Kamu tinggal di mana, sayang? Di Junuan, Miss. Di Jingwan kan ada Iya. rumah sakitnya kan di situ. Yancai ya. Yancai.
Jadi Iya, Mi. jadi kamu mendingan kalau pingin langsung ditangani ya datang ke emergency sana, Nak. Oh iya, Miss. Mm-mm. Saya itu cuma takut bayi saya kenapa-kenapa, Miss. Saya nggak mau kehilangan dia, Miss. Saya udah dosa, saya nggak mau nambah dosa lagi, Miss. Lah terus kamu pulang ke Indonesia, emangnya dia nggak mau menikahimu? Ya, dia itu rencananya mau ikut saya pulang ke Indonesia, Miss. Tapi kan kamu nggak bisa kembali lagi ke sini, Nak. Miss, dia itu orang Cina, Miss. Oh, bukan orang Hong Kong. Bukan, dia tuh mau ke Indonesia, mau ikut bareng sama saya, mau ngajak saya sekalian bilang sama keluarga saya mau bawa saya ke Cina, Miss. Sekarang saya lagi hamil. Oh, oke. Ya udah pulang dulu, diproses dulu semuanya. Mau pulang. Kalau kayak gini kelamaan di sini juga nggak bisa ngapain, Miss. Kan posisi saya juga kayak gini overstay, Miss. Ya udah, berarti kan kamu bukan sakit, Nak. Kamu hamil. Bawaan bayi mungkin, ya. Juga, Miss. Tapi saya nggak tahu kenapa parah kayak gini gitu, Miss. Kamu kerjanya apa, sayang? Saya nggak kerja, Miss. Oh, yang jaga cowokmu itu. Iya, biayanya saya di sini dari dia, Miss. Oke. Ya udah, sekarang kan udah tahu nih kalau kamu ada di Jingwan. Datang aja ke Jingwan bawa kertas itu. Dan kalau kamu pingin cepat ditangani sebenarnya panggil ambulan aja. Jadi Itu biayanya sendiri ya, Miss ya. biasanya nanti biayanya mahal nih, tapi bisa dibantu nanti aku bantu klaim. Oh iya, Miss ya. Biasanya mahal kalau kamu nggak punya KTP, tapi biasanya sama pemerintah Hong Kong itu difahami kalau kamu pernah sudah daftar, Nak. Oh itu ya, Miss ya. Iya. Nanti kalau ini saya bisa telepon Miss Yudi lagi ya, Miss. Mohon bantu aja ya, Miss. Siap, kamu SMS ya. Biasanya yang megang HP bukan saya nih, admin saya yang ada di Iya. Jakarta. Kamu ngomong aja, saya sudah pernah telepon Miss Yuni, saya hamil, saya kaburan, saya juga akan pulang Indonesia. Jadi saya ingat, karena biasanya saya nggak ingat. Makasih ya, Miss ya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Yuk. Siap, sama-sama sayang. Udah, saya dari sini nggak cari hakim, nggak cari jaksa, nggak usah menghakimi hidup orang lain. Kamu baik-baik saja, keturunanmu juga belum tentu baik-baik saja. Nggak usah ikut menghujat. Gawe ini penak nih, giliran susah golek Miss Uni yus ben. Ora usah melo-melo urusane wong. Gelem rungokno mangane kuwi awakmu lain kali aja kaya ngene iki ben gak bingung. Iya pernah. Gak usah ngurusi uripe wong liya, belum tentu kamu sempurna. Wae ngelok-ngelokne wong ngetik-ngetik bio, nek wae iclik meneng ae enak ya jadi kamu enak ya jadi kamu. Orang mesti keturunane awake dhewe iki padha karo awake dhewe, jangan. Sama-sama ngetik doakan semoga kita terhindar dari mara bahaya. Awake dhewe terhindar belum tentu keturunan kita. Kita itu masih punya turun. Ngerti nggak? Saya tidak butuh hakim dan jaksa di sini. Wes menengo. Wes ora usah melo-melo. Ora dijak. Ora dikongkon apa itu? Untuk menghakimi. Kenek lagi, Miss. Yo iya. Wong iki aku tidak meminta hakim dan jaksa di sini. Terus kamu ikut-ikut jadi hakim dan jaksa ngopo? Wes rungokno nek gelem gak gelem ngaliyo di skip. Yo mana? Wes ora usah melo-melo. Alah telek Miss Yuni gombal amoh yo, gombale mugawa sing amoh engko nurun di anakmu. Wong awak babonane elek ngolong-olone wong sak penake. Yo anake ngerti. Ya jelas turun no. Ya apa nih? Ngomong apa aku mau sampai lali. Jadi gak usah. Wong sing dicurhati aku ora nesu-nesu kok. Aku mode kalem kok awakmu sing ngamuk jeprak-jeprak ndek kene ngopo? Kecuali aku pas ngowoh ngono terus kayak awakmu kemingkem. Senengane kuwi ngopo iki nenek gambar cilik-cilik ngene iki. Oh, netizen ku iki jan maha benar.
Oh, ngerti apa ora? Netizenku itu maha benar. Netizen saya itu tidak pernah salah. Sing salah saya. Yang angkat telepon saya. Kalian tuh semua benar. Ora ono sing salah lah netizen niki. Ada netizen itu beberapa model, model lah man. Ya ora. Sabar Mbak, sabar. Wis kene direwangi sabar. Sampai bokong jembar-jembar ngene mosok ya ora paham. Jadi netizen itu punya beberapa karakter. Netizen asli yang mendukung segala sesuatu yang diberikan oleh influencernya. Netizen seneng ontran-ontran. Jadi semakin ramai semakin heboh. Ada yang netizen pitenahan. Iki yo macam-macam netizen. Kuwi golongane sing ndi rek? Wah, ada netizen tim hore. Yo ora belok kono ora belok kene. Sing penting rame. Itu tim hore. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini, yang penting rame. Itu namanya tim hore. Miss Yuni dihujat, gak apa-apa lah, di-upload tapi ya. Biar Miss Yuni dihajar, sementing aku FYP. Ada. Terus ada yang tim, ayo kasihan Miss Yuni, kasihan Miss Yuni, kasihan Miss Yuni. Bare nangis, telepon aku berot-berot, tak blokir. Ada netizen megur sesenggukan di pojokan. Alah ngesakno Miss Yuni lho rapi ya tuh. Kok iso Miss Yuni dihujat? Ya nak. Ya macam-macam itu. Wis ora masalah. Ya. Wis mingkem cawe daripada diamuk karo mae. Ya wis ngono kuwi. Saiki wis jam 7.30. Aku wayahe kukut, wayahe maghriban. Wayahe rasa ndek kene nongkrong ae. Wis ngono dam budal-budal nang masjid. Bocah ket mau. Ojo kaplokin dasmu engko ya. Cangkemku kesel rek, iki butuh urutan. Mau pikir awakmu tok, iki lambe yo pengin diurut. Iki makanya Pak Tony iku harus sabar mengurut cangkem sing glomber-glomber kayak saya ini. Ya, paham ya? Paham apa ora maksudku? Ya aku pengin malam mingguan kayak awakmu ngono kuwi lah, halo yang beb. Ya sama. Ya lambe iki yo meniran tapuk cangkemmu kok iso meniran ya mau pikir aku beras apa piye? Miss Yuni cangkeme meniran jarene. Mau pikir aku iki beras ta ya apa sih rek? Kadang-kadang gak masuk di logika arek iki jane. Yo ora cangkem kok meniran piye to? Astagfirullahaladzim, mimiren. Oh mimiren. Oh sorry. Mimiren itu apa? Ora rasa telepon iki telpone muni kabeh leren nang telepon aku. Kesel aku iki. Terus ngopo kuwi takon aku tentang Kamboja? Emang aku ngerti Kamboja? Hah? Kuwi Kamboja perang mis aku ora ngerti. Aku ora teko Kamboja karo Kamboja iki perang apa ora? Ora ngurusi. Wah, gak lanjut mis no. Ora ero aku. Oh iso Kamboja, rungkat aja nggak apa-apa mis, istirahat dulu. Ngapa aku tak kau kacamata kayak gini iki bareng ki? Astagfirullahaladzim. Dosa kok akeh kira. Senengane ngamuk Menirin mis artinya kecapean. Oh ngono ta. Sorry. Wis kadung ngegas tiba keliru misan. Wis ya rek ya, col ya. Los ya. Ya udah itu aja ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sekali waktunya dan saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang menyakiti kalian secara langsung ataupun tidak langsung. Setiap kali konten mungkin ada kata-kata saya yang kasar buat kalian. Ada kata-kata yang tidak sepantasnya saya keluarkan tapi saya keperocotan atau kebobolan. Saya minta maaf, jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya hanya memberikan edukasi menurut versi saya. Versi saya belum tentu benar menurut kalian. Jika kalian tidak suka, sebaiknya di skip aja. Karena konten ini tidak sesuai bagi orang-orang yang pinter, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengalaman. Konten ini hanyalah berbagi cerita tentang fakta yang ada. Dan apa yang saya sampaikan bisa menjadi benar, bisa menjadi salah, tergantung dari penerimaan kalian.